Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh kembali lagi beribadah, bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Hari ini saya rindu menyampaikan pesan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menundukkan kepala kita sejenak dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kami semua kesempatan untuk beribadah, menaikkan segala pujian kami kepada Tuhan. Terima setiap pujian, penyembahan, dan pengagungan kami menjadi suatu pujian penyembahan yang berkenan kepadamu. Dan kami yakin dan percaya ketika Tuhan berkenan, maka akan ada hadirat Tuhan kami rasakan, sehingga setiap doa dan harapan kami pun Tuhan akan kabulkan. Terima kasih, sebentar lagi kami akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian melalui Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman Tuhan dapat kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan hari ini yaitu bertumbuh mulia. Di dalam ayat yang ke-18 kita melihat ada perintah yang menyatakan bertumbuhlah. Di mana kata bertumbuh di dalam ayat 18 ini adalah sebagai jawaban bagaimana kita senantiasa dapat waspada agar tidak terseret dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum atau pembuat kejahatan, dan supaya kita tidak kehilangan pegangan seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita melihat bahwa bertumbuh itu adalah sebagai ciri daripada kehidupan orang percaya. Sehingga kita bisa melihat bahwa pertama, mengapa kita bertumbuh? Karena bertumbuh adalah tanda kehidupan. Ya, bertumbuh adalah tanda kehidupan. Karena sesuatu yang hidup harus ditandai dengan pertumbuhan. Yang kedua, bertumbuh adalah sebagai tanda kesehatan. Tanaman yang sehat dia akan bertumbuh dengan baik. Kita pun yang sehat dan tidak mengalami sakit-sakit tertentu, kita akan bertumbuh juga dengan baik. Nah, iman kita pun sama. Ketika iman kita sehat, kerohanian kita sehat, maka kita akan bertumbuh dengan baik pula. Dan yang ketiga, bertumbuh adalah tanda pengharapan. Kenapa? Tanaman yang bertumbuh bisa diharapkan buahnya pada waktu-waktunya. Dan kita pun sama, setiap orang Kristen yang bertumbuh, maka buahnya akan kelihatan. Dan akan bisa dinikmati oleh sekitar kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ayat yang kita baca, ya, perintah bertumbuh dalam ayat ini harus terjadi di dalam apa? Yang pertama kita melihat harus terjadi di dalam kasih karunia. Kita tidak bisa bertumbuh dengan sendirinya. Sehingga tidak mungkin manusia yang berdosa bisa bertumbuh
sesuai dengan kehendak Allah tanpa Allah memberikan kepadanya kasih karunia untuk memampukan manusia tersebut bertumbuh. Kita bersyukur saat ini kita adalah milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan yang memiliki kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Dan yang kedua, perintah bertumbuh dalam ayat ini harus terjadi di dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan menjadi sebuah poin penting. Karena pengenalan akan Allah akan memampukan setiap manusia untuk mengenal siapa dirinya. Dan dia akan tahu bagaimana dia bersikap, memposisikan dirinya selama dia berada di dunia ini. Saudara dan saya ketika mengenal Tuhan, maka kita akan memiliki sebuah kehidupan yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Bahkan kekayaan yang mungkin kita miliki, kekuatan yang saat ini kita punyai, itu pun tidak akan pernah berarti apa-apa ketika kita sudah mencapai masa dan waktunya kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu kita semua harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang ketiga, perintah bertumbuh dalam ayat ini harus terjadi di dalam apa? Pengenalan akan Juru Selamat. Kita akan kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu setiap kita semua diberikan kasih karunia oleh Tuhan, di mana putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dalam dunia untuk memberikan penebusan kepada setiap kita semua. Memungkinkan kita, memampukan kita untuk kita berkenan kepada Tuhan. Karena setelah manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada satupun usaha manusia yang kemudian dapat membuat manusia itu berkenan kepada Allah. Sehingga Allah sendiri harus turun sebagai sang firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia datang melayani kita, kemudian dia mati menebus setiap dosa-dosa kita. Sehingga kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Juru Selamat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya kasih kita kepada Yesus Kristus semakin besar. Dan ketika kita melihat tentang kasih Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan terus dimampukan untuk hidup dalam ucapan syukur. Karena kenapa? Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, hal yang paling utama dalam kehidupan kita telah kita terima. Yaitu apa? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dari ayat yang sudah kita baca tadi, bertumbuh memiliki tujuan, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, bertumbuh memiliki tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita siap untuk menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, bertumbuh memiliki tujuan untuk mempersiapkan saudara dan saya menjadi mulia. Oleh karena itu tema kita bertumbuh mulia. Menjadi mulia. Untuk apa? Siap menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Kita bertumbuh untuk kita semakin disempurnakan di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan kita kepada Sang Juru Selamat. Dan kita akan terus dimampukan untuk kita menjadi semakin mulia di dalam pemandangan Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Bertumbuh adalah proses. Pengudusan dikerjakan oleh Allah, dan kita semua harus menunjukkan bukti daripada pengudusan yang telah Tuhan berikan itu. Dengan kita menunjukkan kehidupan rohani, dengan kita menunjukkan pertumbuhan yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Nah, lantas bagaimana ciri daripada orang yang bertumbuh itu? Kalau kita membaca dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ya pertama kita melihat dalam ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Kata perintah karena itu waspadalah, ini merujuk kepada sebuah sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya
yaitu realistis. Kita harus realistis melihat keadaan sekitar kita. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak sakit penyakit yang bisa saja itu membuat saudara dan saya jatuh di dalam dosa. Karena itu, ciri orang Kristen yang bertumbuh, dia akan belajar realistis melihat keadaan, sehingga dia kemudian waspada. Realistis kemudian tidak membuat dia menjadi orang yang pesimis, tetapi realistis membuat dia menjadi orang yang waspada. Waspada, ya, karena dia sadar bahwa hidup Kristen tidak mulus-mulus saja tanpa tantangan. Yang kedua, kita bisa melihat dari ayat yang kita baca tadi, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dalam ayat ini kita dituntut untuk menjadi orang yang idealis. Ini menarik. Realistis itu kadang-kala susah untuk kita ketemukan dengan idealis. Tetapi di sini kita melihat bahwa ketika saudara dan saya realistis kepada setiap keadaan yang kita alami dan kita kemudian bersikap waspada, selanjutnya kita diajar untuk idealis supaya kita tidak terseret ke dalam kesesatan. Artinya sekitar kita akan membuat kita untuk terseret kepada pola-pola hidup mereka. Kita sering melihat sinetron, ya. Beberapa kita sering menonton mungkin telenovela atau film-film Korea. Ketika seseorang kemudian diperlakukan yang tidak adil, kadangkala kita sebagai orang yang melihat, yang menonton itu rasa-rasanya memberikan pembenaran kalau orang yang diperlakukan tidak adil tadi membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kadang-kala tanpa kita sadari, kita pun ikut terlibat di dalamnya. Padahal prinsip kebenaran firman Tuhan, idealisme kita, harus kita pertahankan. Supaya apa? Kita dapat membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dan bukan malah mengizinkan terjadinya kejahatan. Ya, ini tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita sudah mulai terseret dengan pola kesesatan yang dilakukan oleh dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah idealis untuk hidup di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Yang ketiga kita melihat juga di dalam ayat 17 masih, ya, ciri daripada hidup Kristen yang bertumbuh yaitu jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Kata ini berbicara tentang bagaimana kita harus tetap optimis menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Dan kita optimis untuk bisa menghadapinya. Supaya kita tidak kehilangan pegangan kita yang teguh. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini dalam ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam ayat ini kita diajar untuk dinamis. Kata bertumbuhlah ini berbicara tentang bagaimana kekristenan kita tidak boleh stagnasi atau stagnan. Di dalam iman kita harus mengalami sebuah lompatan-lompatan iman. Untuk kita boleh semakin mengenal Dia. Kita tidak boleh dari dulu sekarang ya biasa-biasa saja. Menjadi Kristen yang pada umumnya ya begitu. Menjadi Kristen yang agamawi. Tapi kita belajar untuk menjadi Kristen yang rohani. Yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Memiliki sebuah dinamika hidup beriman yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-18, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ciri hidup Kristen yang bertumbuh, yang terakhir, yang kelima dari ayat ini, kita menjadi orang Kristen yang stabil. Baginya lah kemuliaan, stabil. Ketika kita berbicara stabil, baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya, Tuhan mengajak kita supaya kita tetap berfokus kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam setiap kondisi dan keadaan kita belajar stabil untuk kita terus berlaku,
bersikap sebagai orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya renungan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat melakukan setiap perkataan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua dengan setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, supaya kami semakin dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Engkau mendengarnya dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.